Bab 2573. Nando. Alam pengamat internal. Harus diakui bahwa kekuatan pria Parubaya tersebut cukup mengejutkan Juan. Tampaknya, tanah terlarang ini tidak sesederhana yang ia pikirkan. Tanpa berpikir terlalu banyak, Juan melangkah maju ke depan dan membalikkan tangan kanannya, lalu menjatuhkannya dengan kuat. Brak. Ruang waktu terbelah. Sebuah tangan raksasa dengan aura kuno langsung keluar dari ruang waktu yang terbelah itu, kemudian mengimbas ke bawah dan ingin menghancurkan pria Parubaya yang bergegas menghampirinya itu. Pria Parubaya tersebut tersenyum dingin, kemudian menekukkan 3 jari tangan kanannya ke dalam, lalu membuat cap ringan di atas kepalanya. Brak! Cahaya emas menjulang ke langit dari cap telapak tangannya. Cahaya emas tersebut mengandung kekuatan misterius yang tak terhitung jumlahnya. Brak! Dalam seketika, suara ledakan bergema di seluruh langit alam semesta. Satu persatu kekuatan mengerikan menyebar ke sekitar bagaikan gelombang ombak dan seketika mengimbas seluruh langit berbintang. Pada saat ini, langit berbintang bagaikan air mendidih yang bergetar hebat, kemudian hancur dan sangat mengerikan. Di langit berbintang, Juan berekspresi tenang, ia melambaikan tangannya dan sisa kekuatan mengerikan di depannya itu seketika menghilang tanpa jejak. Di kejauhan, pria Parubaya itu tersenyum, lalu melambaikan tangan kanannya dan sisa kekuatan di sekitarnya seketika menghilang. Pria Parubaya menatap Juan, lalu tersenyum dan berkata, "Alam pengamat internal. Harus diakui bahwa kamu adalah master penantang langit, yang mampu mencapai alam pengamat internal pada usia seperti ini dan juga memiliki pencapaian seperti ini." Juan melihat sekilas ke belakang pria Parubaya itu dan berkata, "Tampaknya, tanah terlarang selalu menyembunyikan kekuatan selama ini." Pria Parubaya menggelengkan kepala dan berkata, "Kami tidak menyembunyikan kekuatan, tetapi kalian tidak pernah mengenal lebih dalam tentang kami." Juan berkata, "Tidak perlu mengenal lebih dalam, karena kalian segera menghilang dari dunia ini." Pria Parubaya tersenyum dan berkata, "Alam pengamat tidak mampu melakukannya." Juan berkata, "Coba." Selesai berbicara, ia melangkah maju ke depan. Brak! Seiring dengan langkah tersebut, ruang waktu di bawah kaki Juan langsung terbelah. Segera setelah itu, ruang waktu di depan pria Parubaya seketika hancur. Sebuah segel tinju melintas, dengan api berkobar menyala di dalam segel tinju tersebut. Pria Parubaya menyipitkan kedua matanya, ia merentangkan tangan kanannya, lalu mengepalkannya dengan kuat. Dalam seketika, zat misterius yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di telapak tangannya. Setelah mencapai alam pengamat, zat apapun bisa dimusnahkan. Namun, bagaimana jika zat tersebut cukup kuat dan banyak? Seperti air yang mampu memadamkan api. Namun, jika api terlalu besar, belum tentu demikian. Pria Parubaya itu tiba-tiba bergegas maju ke depan dan melakukan tinjuan penghancur gunung. Brak! Sebuah kekuatan yang mengerikan bagaikan air pasang keluar dari tinjuan pria Parubaya dan seluruh galaksi seketika musnah. Brak! Kedua orang tersebut sekali lagi bertarung. Namun pada detik berikutnya, pria Parubaya seketika mundur sejauh puluhan ribu feet. Setelah berhenti, tangan kanannya langsung dibakar hingga musnah oleh sebuah kekuatan misterius. Pria Parubaya mengangkat kepala melihat Juan yang berada di kejauhan itu dengan tatapan serius, lalu berkata, "Api kebenaran agung." Juan tidak beromong kosong, ia melangkah maju ke depan dan melakukan tinjuan lagi. Pria Parubaya menyipitkan kedua matanya, ia merentangkan telapak tangannya dan sebuah tombak panjang muncul di tangannya. Pada detik berikutnya, ia melompat dan segera menusukkan tombaknya. Puff! Tombak membelah langit. Juan berekspresi tenang. Saat tombak tersebut tiba di depannya,
ia tiba-tiba mengepalkan tangan kanannya dengan erat, lalu melakukan tinjuan penghancur gunung. Tinjuan yang sederhana. Namun, seiring dengan tinjuan tersebut, langit berbintang di sekitar itu seketika berubah menjadi debu. Dimusnahkan. Brak. Pria paruh baya seketika mundur bersama tombaknya sejauh puluhan ribu feet akibat tinjuan dari Juan. Setelah berhenti, tombak panjang di tangannya seketika terbelah menjadi beberapa potongan. Saat melihat adegan tersebut, pria paruh baya menyipitkan kedua matanya. Ia mengangkat kepala melihat Juan yang berada di kejauhan itu. Pada saat ini, ia segera mengangkat kepala, kemudian sebuah segel telapak tangan mengimbas ke bawah. Pupil mata pria paruh baya seketika menyusut, ia segera menyilangkan kedua lengannya dan berkata, "Perlindungan." Brak. Dalam seketika, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sekitarnya. Brak. Seiring dengan jatuhnya segel telapak tangan itu, pria paruh baya langsung diserang hingga memasuki sebuah ruang waktu misterius. Setelah berhenti, pria paruh baya menunjukkan tatapan ketakutan dan berkata, "Dunia kematian." Selesai berbicara, penampilan pria paruh baya mulai menua dengan cepat. Tidak hanya itu, tubuhnya juga menyebarkan bau yang sangat tidak sedap. Sekarat. Dalam keadaan normal, master dengan tingkat yang ia miliki tidak mungkin sekarat. Tetapi, ia sedang berada di dunia kematian. Apakah dunia kematian itu? Dunia yang tidak memiliki materi apapun. Di dunia ini, tidak terdapat materi apapun, hanya terdapat kekuatan usia yang legendaris. Perubahan usia. Siapa dari dunia ini yang mampu menghentikan perubahan usia? Pada detik ini, pria paruh baya cukup panik. Dia tidak sangka kekuatan Juan akan begitu mengerikan, sehingga langsung memasukkannya ke dalam dunia kematian. Jika tidak segera keluar, dia juga akan berubah menjadi debu sejarah pada detik berikutnya. Karena dia pun tidak mampu menahan kekuatan usia ini. Pria paruh baya meninju dengan tangan kanannya, kemudian kekuatan yang kuat mengalir keluar dari tinjunya. Namun pada detik berikutnya, kekuatan tersebut seketika menghilang. Materi apapun yang muncul di dunia ini akan terkikis oleh usia dan menjadi masa lalu. Pada detik ini, pria paruh baya benar-benar panik. Ancaman terbesar bagi master alam pengamat adalah usia. Pria paruh baya mengangkat kepala melihat Juan yang berada di kejauhan itu, lalu berkata dengan ganas, "Ingin memusnahkan tanah terlarang. Jangankan kamu sendiri, meskipun kamu bersama manusia takdir itu juga tidak mampu memusnahkan tanah terlarang." Miley bertanya-tanya. Juan melihat pria paruh baya tanpa berbicara. Tepat ketika pria paruh baya hendak menghilang sepenuhnya, terjadi perubahan tiba-tiba. Sebuah tangan tiba-tiba menembus dunia kematian itu, lalu menarik keluar pria paruh baya dengan paksa. Pada saat yang sama, tangan itu tiba-tiba menyerang ke arah Juan. Brak. Sebuah kekuatan mengimbas bagaikan banjir. Di kejauhan, Juan mengerutkan keningnya, lalu mengedepankan tangan kanannya sebagai perlindungan. Brak. Terdengar suara ledakan yang sangat kuat. Pada detik berikutnya, Juan seketika terguncang sejauh puluhan ribu feet. Setelah berhenti, Juan mengerutkan keningnya. Ia melihat ke kejauhan dan melihat sebuah bayangan berdiri di samping pria paruh baya, yang merupakan seorang pria muda. Bukan tubuh utama. Pria muda itu mengenakan baju putih yang sederhana, memiliki rambut panjang, dan menunjukkan senyuman yang mengandung rasa mengejek. Pria berbaju putih itu menilai sekilas Juan, lalu tersenyum dan berkata, "Kamu adalah master penantang langit generasi ini." Sambil berbicara, ia menggelengkan kepala dan berkata, "Biasa saja." Juan menatap pria berbaju putih itu, lalu tiba-tiba melakukan tinjuan. Puff. Sebuah segel tinju api tiba-tiba melintas di tempat tersebut. Pada detik berikutnya,
segel tinju api itu seketika tiba di depan pria berbaju putih. Pria berbaju putih tersenyum, lalu menunjuknya dengan jari. Brak! Segel tinju api itu seketika hancur, lalu musnah. Pria berbaju putih tidak terluka sama sekali. Pria berbaju putih melambaikan tangan kanannya, lalu menggelengkan kepala dan berkata, "Tidak menarik, aku kira kamu dan manusia takdir itu akan membawa sedikit kejutan untukku. Tapi tampaknya, kalian adalah orang yang tidak mampu, bagaimana mungkin kalian layak menjadi orang yang setara denganku?" Di langit berbintang yang jauh, Mile tiba-tiba bersin. Ia mengerutkan kening dan berkata, "Menara kecil, sepertinya seseorang memarahi aku." Menara kecil berkata, "Siapa?" Mile menggelengkan kepala dan berkata, "Tidak tahu. Pokoknya, seseorang pasti sedang memarahi aku merasakannya." Menara kecil berkata, "Lalu, apa yang ingin kamu lakukan?" Mile berpikir sejenak, lalu berkata, "Tentu saja memarahinya kembali." Menara kecil terdiam. Juan menyipitkan kedua matanya dan berkata, "Di luar aturan." Pria berbaju putih tersenyum dan berkata, "Aku terlahir tak terkalahkan." Juan mengerutkan kening. Pria berbaju putih menoleh melihat pria parubaya, lalu berkata, "Di mana manusia takdir itu?" Pria parubaya ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Sebelumnya berada di paviliun Xianbao, tapi aku tidak tahu kemana dia pergi sekarang." Sambil berbicara, tatapan hina melintas di matanya. Ia berkata, "Tuan muda, dia tidak layak diperhatikan olehmu. Sejauh yang aku ketahui, dia hanya pada alam transformasi ilahi, dia juga terlalu angkuh dan tidak serius." Pria berbaju putih berkata, "Bagaimana mungkin seseorang yang mampu menjadi manusia takdir seburuk yang kamu katakan?" Pria parubaya segera mengangguk dan berkata, "Benar, pengetahuan bawahan terlalu dangkal. Nasihat tuan muda sangat tepat." Pria berbaju putih menoleh melihat Juan yang berada di kejauhan itu, lalu tersenyum dan berkata, "Aku tahu sebelumnya kamu tidak mengerahkan semua kekuatanmu. Ayo, gunakan kekuasaanmu dan tunjukkan padaku apakah kamu memenuhi syarat agar tubuh utamaku datang mencarimu." Juan melihat sekilas pria berbaju putih itu. Pada detik berikutnya, ia tiba-tiba menghilang dari tempat semula. Brak! Dalam seketika, seluruh galaksi langsung terbakar. Segala sesuatu mulai musnah, termasuk sungai panjang waktu dari galaksi tersebut. Semua materi musnah. Di kejauhan, pria berbaju putih itu menyipitkan kedua matanya. Ia tiba-tiba melangkah maju ke depan dan menunjuk dengan jarinya. Brak! Tunjukan tersebut menghentikan tinjuan Juan yang mengerikan itu dengan paksa. Pada detik berikutnya, jiwa pria berbaju putih mulai menghilang dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Pria berbaju putih mengerutkan kening, ia tiba-tiba menarik kembali tangannya dan menghindar ke belakang hingga sejauh puluhan ribu feet. Setelah berhenti, jiwanya mulai menghilang dan mendekati transparan. Dia tidak mampu menahan tinjuan sebelumnya. Pria berbaju putih menatap Juan sambil tersenyum, lalu berkata, "Cukup menarik." Haha. Juan tidak berekspresi. Ia mengepalkan tangan kanannya dengan erat. Pria berbaju putih tiba-tiba menggelengkan kepala dan berkata, "Cukup untuk hari ini. Master penantang langit, aku akan datang mencarimu dan manusia takdir itu di kemudian hari. Aku akan membunuh kalian dengan tangan sendiri. Dalam rentang waktu ini, kamu dan manusia takdir itu harus berusaha keras." Haha. Selesai berbicara, tubuhnya berangsur-angsur menghilang. Sebelum menghilang, pria berbaju putih masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi Juan tiba-tiba melakukan tinjuan. Brak! Pria berbaju putih itu langsung menghilang. Juan tidak berekspresi dan berkata, "Terlalu banyak omong kosong." Di samping itu, pria parubaya menatap Juan dan berkata, "Ketua klan Juan,
tuan muda pribadi akan datang mencarimu. Selesai berbicara, ia perlahan menjadi ilusi dan segera menghilang. Juan melangkah maju ke depan dan langsung tiba di tanah terlarang. Setelah memasuki tanah terlarang, ia mengerutkan kening, karena menyadari bahwa seluruh tanah terlarang sama sekali tidak memiliki aura makhluk spiritual. Semuanya telah pergi. Pria paruh baya sebelumnya sedang menunda waktunya. Di tempat semula, Juan terdiam beberapa saat, lalu berbalik badan dan pergi. Di sisi lain, Mile baru saja kembali ke domain tak terbatas dan Pak Tua Zhang langsung muncul di depannya. Pak Tua Zhang berkata, "Tuan Muda Ye, sosok di luar aturan itu telah muncul." Mile tercengang, lalu berkata, "Siapa?" Pak Tua Zhang menunjukkan ekspresi yang cukup serius dan berkata, "Nando, calon kepala keluarga Akademi Buddhisme yang mengendalikan 800 galaksi, yang dijuluki terlahir tak terkalahkan. Seumur hidupnya, ia tidak pernah kalah dari lawan yang setingkat. Tidak hanya itu, ia juga tidak pernah kalah dari lawan yang beda tingkat." Sambil berbicara, ia melihat Mile dan berkata, "Di luar aturan, Master Penantang Langit, manusia takdir. Kalian bertiga muncul pada era yang sama, ini bukan hal baik." Mile terdiam. Bersambung.